Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama memulai hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita mengucap syukur Tuhan menganugerahkan kepada kita satu hari yang baru dan Dia berbicara kepada kita agar kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah, sehingga pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, semangat hikmat yang baru untuk kami dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dan Sobat Messenger kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh Roh Kudus yang berikan pencerahan agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life di dalam hari demi hari yang kami jalani. Kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-26 hingga ke-32. Injil Matius pasal 10 ayat ke-26 hingga ke-32, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia saat kita membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mati satu kali. Mati satu kali. Ada seorang pemuda bernama Harriet Tubman. Dia hidup di dalam masa-masa perbudakan di Amerika Serikat. Harriet Tubman lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Mereka banyak menceritakan tentang Alkitab, bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel dan membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka menceritakan ini kepada Tubman karena mereka dilahirkan, Tubman ini sebagai keluarga dari budak, terlahir sebagai budak dan banyak menerima perlakuan, tindakan, perbuatan yang sangat-sangat buruk dari mereka yang berkuasa. Jadi tidak mengherankan Harriet Tubman ini selalu punya angan-angan, aku seperti bangsa Israel, di mana Allah akan membebaskan aku dari perbudakan ini. Karena tiap hari sebagai seorang budak, dia diperlakukan semena-mena, tidak adil oleh mereka yang berkuasa. Tubman berharap satu hari kelak
Tuhan akan membebaskan aku dari perbudakan. Sampai suatu hari secara tidak terduga, Tubman kemudian dia berhasil menyusup ke wilayah perbatasan Maryland untuk dapat keluar, melarikan diri dari kamp perbudakan. Secara diam-diam, ketika menemukan sebuah jalur di perbatasan Maryland, Harriet Tubman kemudian menyusup di sana dan akhirnya dia bisa bebas dari perbudakan. Ketika dia bebas dari perbudakan, yang menarik adalah dia teringat akan orang lain, akan saudara-saudaranya, sahabat dan kerabatnya yang masih ada di dalam kamp perbudakan. Bagi Tubman, dia punya pilihan. Dia sudah bebas, dia sudah merdeka, dia bisa menikmati kehidupannya dengan penuh sukacita, kesenangan. Tetapi Tubman, dia masih teringat akan sahabat, kerabat, saudara yang masih ada di dalam kamp perbudakan. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dia rindu agar orang-orang itu yang terbelenggu dalam perbudakan dapat bebas seperti dia. Maka Tubman ini berkali-kali dia menyusup balik ke kamp perbudakan dan kemudian membawa orang-orang untuk dapat dibebaskan dari perbudakan dengan melintasi perbatasan Maryland. Berkali-kali ini dilakukan, meski bahaya mengancam nyawa taruhannya, tapi Tubman ini dia lebih mengingat, lebih mengasihi mereka yang masih ada di dalam perbudakan, yang menantikan kebebasan. Satu kali Tubman pernah diwawancara oleh seorang wartawan, mengapa engkau berani mengambil keputusan satu tindakan yang sungguh-sungguh sangat berbahaya, bahkan nyawamu bisa terancam untuk membebaskan sahabatmu dan perbudakan? Bukankah engkau sudah bebas? Kamu bisa bersenang-senang. Demikian jawab Tubman. Tuhan memelihara hidupku setiap hari, dan mati hanya satu kali. Hidup berhari-hari Tuhan yang pelihara, dan mati hanya satu kali saja. Dan di balik kematian ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Tubman mengingat bahwa dalam kehidupan yang dia jalani sebagai seorang budak dan memperoleh kebebasan itu karena Tuhan yang pelihara, Tuhan yang punya rancangan. Dan kehidupan yang dijalaninya dalam dunia ini, dia dapat nikmati karena anugerah Tuhan. Dan dia tidak melupakan akan mereka yang masih hidup dalam perbudakan. Toh kematian setiap manusia dalam dunia ini hanya satu kali saja bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita punya kebangkitan, berkumpul bersama-sama dengan umat kepunyaan Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus ketika itu dia mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani banyak orang. Dan tentu saja dalam pelayanan para murid ini, mereka akan mengalami begitu banyak bahaya, begitu banyak ancaman.
Bahkan bagi mereka, para murid ini ketika melayani orang lain, belum tentu orang itu akan menerima mereka dengan baik. Mereka akan ditolak. Bukan saja ditolak, bisa diejek, dihina, bahkan dianiaya, bahkan nyawa pun menjadi ancaman, pertaruhan. Yesus mengetahui akan ancaman yang dihadapi oleh para murid ketika mengutus mereka melayani di tengah dunia ini. Maka diingatkan kembali di dalam ayat ke-28 yang sudah kita baca tadi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus mengingatkan kembali bahwa kamu jangan takut kepada mereka yang dapat membunuhmu. Itu hanya kematian jasmani yang engkau akan alami. Dan itu kematian satu kali. Dan kemudian engkau akan dibangkitkan. Jiwamu, rohmu akan dibangkitkan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kali kedua dalam dunia ini, engkau akan diberikan satu tubuh kemuliaan yang baru. Artinya Tuhan Allah yang pelihara kehidupanmu hari demi hari. Bahkan Tuhan yang memanggil engkau melayani dalam jemaat ini. Kepada dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini. Dia juga akan menopang memelihara kehidupan. Karena itu, janganlah kamu menjadi takut ketika melayani di tengah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang masih dalam belenggu dosa itu membutuhkan belas kasihan dari Yesus Kristus. Karena itu, meski Yesus Kristus mengetahui para murid akan menghadapi berbagai macam rupa-rupa bahaya, ancaman, bahkan nyawa yang dipertaruhkan, Yesus melakukannya, mengutus para murid untuk melayani dalam dunia ini. Karena Yesus melihat banyak orang, mereka yang dalam kehidupannya dikatakan lelah, terlantar, seperti domba yang tidak memiliki gembala. Yesus memiliki belas kasihan yang besar kepada dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita belajar dari teladan Yesus Kristus yang meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan dirinya dan jadi sama seperti kita manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika Yesus melihat kita adalah belenggu dosa, Yesus mau datang untuk berikan kebebasan dari belenggu dosa. Dan teladan inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk melayani banyak orang dalam dunia ini. Membagikan kasih Kristus kepada banyak orang dalam dunia ini. Meski kita tahu ada ancaman, meski kita tahu mungkin kita akan ditolak, bahkan dianiaya. Tapi kita mengingat Tuhan Allah Bapa kita yang pelihara kita. Dan kita hidup meneladani Yesus Kristus yang mau datang untuk membebaskan kita sesama manusia dari belenggu dosa dan menerima anugerah keselamatan, menerima sukacita di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, dalam
hari demi hari yang kita jalani. Ketika ada kesempatan-kesempatan bagi kita untuk melayangkan kasih dan memberitakan Injil Kristus, gunakanlah. Meski ada ancaman yang menghadang, tapi kita percaya bahwa kehidupan pelayanan kita Tuhan pelihara. Jikalau kita melihat ada mereka yang berduka, bersedih, mari kita datang dan hibur mereka. Ada orang-orang sekitar kita yang sakit dan lemah tubuh, mari kita mengunjungi dan berdoa bagi dia. Jikalau ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan uluran pertolongan bantuan dari kita, mari kita datang dan berikan kebaikan demi kebaikan. Karena dalam kehidupan yang kita jalani, kita dapat menikmati hidup berkali-kali dan mati satu kali. Tapi di dalam kematian, di balik kematian, ada mahkota kehidupan yang akan kita terima. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali. Kami hidup untuk berbagi kasih Kristus kepada banyak jiwa yang ada di sekitar kehidupan kami. Bukan semata-mata menikmati anugerah itu bagi diri kami sendiri, tapi kami diutus untuk melayani di tengah dunia yang gelap, yang jahat, yang penuh dosa ini. Meski ada tantangan, ada ancaman, ada aniaya, tapi Tuhan Allah Bapa kami yang akan peliharakan kehidupan kami. Dan bagi kami yang setia kepada Yesus Kristus, kami punya jaminan kehidupan kekal, mahkota kehidupan, dan dipersatukan dengan umat kepunyaan Allah. Berkati kami semua menjadi murid-murid Kristus yang meneladani Kristus yang mau datang untuk membebaskan manusia dari kebinasaan dosa. Demikian pula kami terus melayankan kasih dan memberitakan Injil keselamatan kepada banyak jiwa yang ada di sekitar kami. Kami serahkannya Tuhan untuk segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami sepanjang hari ini. Engkau akan peliharakan kami, menopang kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mengerjakan semua peran tanggung jawab ini secara tuntas dengan baik. Tuhan jagai dalam perjalanan-perjalanan yang kami tempuh, keselamatan semata yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi sahabat kami, mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan. Karena oleh belir-belirmu kami semua sudah disembuhkan. Berikan hati yang gembira dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Hari demi hari ada pemulihan. Bagi kami yang berduka dan bersedih, Tuhan hiburkan setiap kami. Karena penghiburan dari Roh Allah adalah penghiburan yang sejati. Dan setiap kami, anak-anakku, boleh datang berikan dukungan penghiburan yang menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Bagi mereka yang berbeban berat dalam pergumulan kecukupan hari demi hari, baik pribadi ataupun keluarga, usaha pekerjaan mereka, ataupun di dalam studi, sungguh Tuhan Yesus, Engkau akan cukupkan, berikan hikmat untuk bagian yang harus dikerjakan dilakukan, dan gerakan hati kami dengan belas kasihan untuk dapat melihat, untuk dapat menolong, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih Kristus. Kami serahkannya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, khususnya untuk sekolah-sekolah teologi, di mana Tuhan memakai hamba-hambamu untuk melayani setiap pemuda, remaja yang menyatakan diri, menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan berkati untuk sekolah-sekolah tinggi teologi, seminari yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini sebagai wadah untuk
anak-anak Tuhan diperlengkapi, dibentuk sesuai dengan karakter Kristus, dan dipanggil sesuai dengan karunia, bidang, dan daerah di mana Tuhan akan utus mereka untuk melayani banyak jiwa. Sungguh Tuhan, kami berharap melalui seminari Sekolah Tinggi Teologi ini ada banyak anak-anak Tuhan yang dapat diutus di tengah dunia menjadi hamba yang baik, hamba yang setia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru, bahkan membina jemaat Tuhan terus setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Cukupi agar segala kebutuhan operasional dari seminari-seminari yang ada, sekolah tinggi teologi yang ada, dan berkati untuk anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan berikan khidmat melalui mereka semua. Tuhan boleh mengajarkan para calon hamba-hamba Tuhan ini satu kehidupan yang meneladani Tuhan Yesus. Gerakan hati anak-anak Tuhan untuk mendukung pelayanan seminari yang ada, sekolah teologi yang ada ini, untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati untuk pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam mengelola setiap sumber daya, dalam melaksanakan berbagai rupa-rupa proyek pembangunan. Tuhan Yesus akan cukupkan akan segala hal yang dibutuhkan, dan setiap mereka yang terlibat di dalam berbagai proyek pembangunan, Tuhan berikan pemeliharaan, keselamatan, sehingga semua kebijakan proyek pembangunan dapat terselesaikan dengan baik dan berguna bagi pertumbuhan perekonomian di tengah masyarakat, sehingga hari demi hari tercipta kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, di semua lapisan masyarakat. Kami diajar untuk saling menghormati, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami adalah satu Indonesia di tengah keberagaman. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita, anak-anak Tuhan, terus bertumbuh menjadi pelayan-pelayan kasih dan pemberita-pemberita Injil Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, setiap kita murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk melayani dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa ini. Ada ancaman, ada tantangan, ada bahaya. Tapi kita percaya Allah Bapa kita di surga yang peliharakan kita, yang menopang kita, yang melindungi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.